Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Puji nama Tuhan. Dan saya berharap malam ini setelah kita beraktivitas, kita tetap segar bugar, kuat, iman kita juga kuat. Dan harapan saya 5 menit bersama dengan firman menjadi kekuatan juga bagi kita untuk kita terus menjalani hidup ini. Puji nama Tuhan. Saya akan meneruskan syarat-syarat doa yang berhasil. Seperti yang saya katakan bahwa ketika doa kita mau dijawab oleh Tuhan, ada syarat-syarat yang dipenuhi, yang kita akan penuhi dari apa yang diminta oleh Pantokrator itu, yang maha kuasa itu, dimana dengan bukan karena kehebatan kita, bukan. Kita hanya memenuhi apa yang dikatakan oleh firman Allah terhadap diri kita, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, yang keempat ini adalah di mana kita harus berdoa dengan faith, dengan iman kita, ya. Jadi kalau tadi pagi saya berkata dengan percaya, ini dengan iman. Saya akan bacakan dalam Markus, masih tetap dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya have faith in God, ya. Jadi miliki iman dalam Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-7, kalau engkau meminta, harus meminta dengan iman. Kalau engkau tidak meminta dengan iman, maka engkau tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, apalagi dengan kebimbangan. Wow, itu tidak akan pernah itu. Dan itulah sebabnya kita dikatakan oleh Tuhan untuk meminta dengan iman. Nah, dari pembacaan ini sebenarnya dari ayat 22 sampai dari Markus 11 ayat 22 sampai dengan 26. Yang pertama, kalau engkau mau dijawab doamu, kamu harus beriman. Yang pertama, orang beriman itu harus percaya kepada Yesus. Yang kedua adalah kita tidak boleh menyimpan dendam, sakit hati, iri, dengki, benci kepada orang lain. Nggak boleh. Kita percaya supaya apa? Iman kita terjaga. Kita tidak boleh dendam supaya apa? Supaya doa kita tidak terhalang. Lalu kemudian kita tidak boleh berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Serakah, ya. Jangan. Kita berdoa itu, kalau kita berdoa, mintalah sesuai dengan kebutuhan kita. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Jadi kebutuhanmu, kau butuh pesawat, kalau memang itu kebutuhanmu, pasti Tuhan sedia. Kau butuh kesembuhan, kalau itu kebutuhanmu, pasti disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kebutuhanmu soal sandang pangan, rumah apapun, kalau itu menjadi kebutuhanmu, Tuhan akan supply, Tuhan akan sediakan. Tapi berdoalah engkau dengan iman kepada Dia. Haleluya. Kita tahu bagaimana Petrus berdoa dengan iman. Orang yang lumpuh dari lahir, Tuhan bangkitkan, bisa berjalan kembali. Wow. Aku emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kupunyai, di dalam nama Yesus berjalanlah. Dan orang itu berjalan. Sudah 40 tahun, bayangkan 40 tahun dia tidak bisa berjalan. Dia dihantar ke tempat ibadah itu untuk meminta-minta. Tapi pada hari itu Tuhan menyembuhkan mereka karena ada iman yang baik dari si sakit maupun yang mendoakan. Luar biasa. Jadi tentu doa kita tidak ingin dibatalkan oleh Tuhan atau tidak dijawab oleh Tuhan. Mari teruslah beriman. Terus yang terakhir, kata firman Allah, kita harus berdoa untuk kebaikan Tuhan. Artinya begini,
supaya doa-doa kita itu dijawab, doa kita itu harus memuliakan Allah. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang mau kita kerjakan, atau hal-hal yang tentu kita mau Allah mengerjakan hal-hal yang besar, bukan untuk untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kehebatan kita, tapi untuk kehebatan Allah. Bukan untuk kepujian kita, tapi untuk pujian bagi Allah. Dan ketika kita ditolong, kita juga menolong. Ketika doa-doa kita dijawab, kita tentu akan menjadi berkat bagi orang lain. Mari penuhi syarat yang pertama apa? Yaitu dengan hati atau contrition. Yang kedua wholeheartedness, dengan segenap hati. Yang ketiga adalah dengan percaya. Yang keempat dengan iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga doa-doa kita terus dijawab oleh Tuhan, sehingga kita membuat kita bergairah di dalam Tuhan, dalam pengiringan kita masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, 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 mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mantap, 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 mantap. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.